Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailinal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam halu rajulin fi alfi rajulin anfa' min wa'di alfi rajulin fi rajulin wahidin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Guruh, para Dewan Guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali pembicaraan di siang hari ini, segala puja beserta puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perkenan Allah kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih semangat melaksanakan kegiatan Sematren Ramadan. Mudah-mudahan langkah kaki gerak tangan kita berangkat dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini semoga dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jadi wasilah, jadi penghapus untuk segala dosa dan kehilapan-kehilapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diawali dengan satu pertanyaan. Ada yang belum buka sampai hari ini? Ada yang belum buka sampai hari ini dari mulai Ramadan? Ada? Ada tidak? Benarkah jawabanmu nak? Dari mulai Ramadan sampai hari ini sudah berbuka? Sudah. Kita setiap hari berbuka. Kalau Anda tidak berbuka justru Anda berdosa. Ya. Setiap maghrib kita berbuka, kita menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Itu merupakan sebuah keharusan menurut ilmu fikih, tidak boleh kita lewatkan meskipun kita mampu dan kita kuat kalaupun kita tidak berbuka. Insya Allah kajian kita di siang hari ini berkaitan dengan ilmu fikih yang berkaitan dengan fikih ibadah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Syekh Abu Lais As-Samarqandi
menyampaikan apa yang disampaikan oleh ba'dul hukama, bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak melakukan amal maupun melakukan kegiatan ibadah. Pertama, kita bagi dulu, ada pekerjaan yang bersifat duniawi, ada pekerjaan yang bersifat dunia dan akhirat. Jadi ada pekerjaan yang hanya bertalian dengan urusan kehidupan di dunia, tapi ada juga perbuatan yang berurusan dengan kehidupan di dunia dan kehidupan nanti setelah kita mati. Apapun yang kita lakukan hari ini, semua bermuara pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Kita yang hidup hari ini, kita yang ada di muka bumi hari ini, Allah ciptakan bukan untuk main-main. Allah ciptakan bukan hanya untuk penghias dunia saja, tapi kita diciptakan Allah memiliki dan menanggung tugas yang cukup berat yang Allah bebankan kepada kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, iya golongan manusia dan ada lagi golongan jin. Jadi 2 makhluk Allah yang Allah berikan mandat untuk beribadah. 1 manusia, yang kedua jin. 1 manusia, yang kedua jin. Kalau Anda tidak mau beribadah, berarti Anda bukan tergolong 2 makhluk itu, bukan manusia, bukan pula jin. Kita sebagai notabene sebagai manusia memiliki kewajiban untuk beribadah. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Cek Bah Surip mah, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, gitu dah. Biasanya pekerjaan orang-orang malas ketika berpuasa biasanya sering tidur. Anekdot menyatakan bahwa, anekdot yang benar, perbedaan kita dengan Rasul hanya sedikit, ya. Rasul itu sedikit tidur, sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Jadi bedanya hanya sedikit, sedikit tidur, sedikit makan. Kalau Rasul sering lapar di luar Ramadan karena sering berpuasa sunnah, kalau kita sering kenyang di luar Ramadan tanpa sering melaksanakan puasa sunnah. Makanya masuk Ramadan hari-hari pertama berat. Ningali jam asa teu muter jam teh. Katingalin teh jam teh angka genep we hayo. Sabab nun aya dina bayangan hayang buru-buru magrib. Sagala dikumpul-kumpul, persiapan untuk magrib. Es kalapa disadiakeun. Es naon deui? Eskalator, ya. Eskalator moal terus. Segala rupa, ya. Dipersiapkan untuk berbuka puasa. Datanglah waktu berbuka, jangankan dihabiskan semua, baru seteguk saja Allah sudah berikan rasa nikmat dan rasa cukup. Kumaha akhirna wareg. Allah mewajibkan kita untuk beribadah, ya. Wajib beribadah dari mulai kita balik sampai nanti kita meninggal dunia. Jadi lamun can balik wajib can ibadah. Wajib ibadah dengan nikmat Allah, mana yang lebih dulu? Duluan kasih sayang Allah, duluan perintah Allah. Duluan kasih sayang, duluan perintah. Kasih sayang Allah dulu.
Kita ingat proses terjadinya kita sampai hari ini. 9 bulan kita dalam kandungan ibu kita masing-masing. Kita berada di sana. Hidupkah kita di sana? Ada oksigenkah yang masuk? Pakai jendelakah di perut ibumu? Lewat mana oksigen masuk? Lewat mana makanan masuk? Tapi kita bisa tumbuh dan berkembang, bahkan bisa sampai gede tadinya dalam kandungan ibu kita, di rahim ibu kita. Lahirlah kita ke dunia ini. Ketika kita lahir sudah diperintahkan sholat apa belum? Dititah ngaji Chan. Sudah diperintahkan puasa apa belum? Belum. Tapi nikmat Allah sudah diberikan apa belum? Sudah? Sudah. Kita baru lahir saja, rizki sudah Allah persiapkan untuk kita. Ibu kita yang asalnya, mohon maaf, ketika kita dilahirkan air susu sudah Allah sediakan. Tanpa harus membeli ke Alfa dan Indomart, Allah sudah siapkan di ibu kita. 2 tahun ngagagantung orang didinya. Wa fisaluhu fi amain, setelah 2 tahun barulah disapih, barulah dilepaskan. Sholat encan, milik mah sudah. Sholat belum, rizki sudah. Masuk usia PAUD, sudah mulai bisa jajan, sudah mulai bisa mainan. Sholat belum, nikmat sudah. Naik usia SD, kita masuk SD, nikmat sudah Allah berikan, kasih sayang Allah berikan, tapi kewajiban belum Allah terapkan. Baru ketika kita menginjak usia balik, sabaraha tahun balik urang? Berapa tahun ciri balik menurut fikih? Ada yang tahu? Ciri balik ada berapa? Nanti sebelum masuk kita ke kajian ibadah. Ciri balik yang di belakang akhwat, ciri balik ada berapa? Jangan-jangan Anda sudah balik tapi tidak tahu ciri baliknya apa. Ini yang jadi masalah. Orang Islam tidak tahu dasar keislamannya. Ya, yang depan ikhwan, berapa ciri balik menurut fikih? Wah, ternyata Anda masih perlu dipertanyakan. Balik sudah, tapi ciri balik Anda tidak paham. 1, ciri balik tamamu khamsata asyarota sanatan. Sempurna umur 15 tahun. Di laki-laki ataupun perempuan. Menurut sebagian ulama usia 12 tahun sudah masuk pada ciri balik. Berapa tahun sekarang usia? 13 tahun. Ya. Nah 13 tahun teh mun bapak mah mau nyata sakieu teh jangkungna teh tah. Ya. 15 tahun Anda sudah balik. Yang kedua, al-ihtilam. Tahu ihtilam? Bermimpi. Ya, bermimpi kering atau bermimpi basah? Ya, mimpi basah. Laki-laki ataupun perempuan. Sama, ketika bermimpi basah, maka Anda otomatis sudah balik. Yang ketiga, keluarnya darah haid pada perempuan. Anu head mah awewe, lalaki mah moal head paling ke head ya. Yang head itu hanya perempuan. Kenapa kita mesti paham terlebih dahulu mana itu balik, mana belum balik? Sebab akan berhubungan dan bersinggungan dengan kewajiban kita beribadah. Sebelum balik kita sholat, sebelum balik kita puasa, memeh balik teh maneh sok ngaji, memeh balik maneh sok puasa. Ketika Anda berpuasa sebelum balik, maka pahala dari setiap yang kamu kerjakan kamu hadiahkan untuk kedua orang tuamu.
Ketika kamu beribadah sebelum masuk waktu balik, maka seluruh pahala ibadahmu disediakan dan Allah gunakan, Allah berikan untuk kedua orang tuamu. Ketika masuk usia balik, nah di sini yang jadi masalah. Ketika masuk usia balik, maka apapun yang kamu lakukan akan kembali untuk dirimu masing-masing. Sebelum balik, berbuat baik dicatat, berbuat tidak baik tidak dicatat. Itu indahnya, itu enaknya. Anak usia SD, usia PAUD, usia TK, mereka ngaji Quran, mereka belajar sholat duha, mereka belajar ngaji, mereka belajar puasa. Allah berikan pahala kebaikan untuk mereka, tapi tidak Allah tuliskan di buku catatan mereka. Allah tuliskan di buku catatan kedua orang tuanya. Ketika berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat maksiat sebelum balik, maka tidak dicatat seluruh perbuatan jeleknya. Ini keuntungannya. Nah, ketika masuk balik, maka beda cerita. Baik atau buruknya akan Allah catat di buku catatan kita masing-masing. Kalian yang puasa, Allah tulis kebaikannya. Kalian yang tidak puasa, Allah pun tulis kejelekannya. Sekarang tidak bisa lepas lagi. Yang baik ataupun yang buruk semua akan kita rasakan masing-masing. Apapun yang kita lakukan maka akan kita dapatkan balasannya. Yang baik akan kita dapatkan balasan yang baik, yang jelek pun akan kita dapatkan balasan yang jelek. Makanya hati-hati ketika sudah masuk balik, maka seluruh kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak kita laksanakan. Nih konsekuensi awal. Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin menyatakan yahtajul amal ila arba'ati asya'a. Amal atau perbuatan kita butuh akan 4 hal. Supaya selamat, supaya baik dan supaya sukses sampai akhirnya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, butuh 4 cara, butuh 4 hal yang harus dilakukan. Butuh sabar aja cenah? 4. Nah, menang-menang iya atuh balik teh ya. Kita beramal, kita butuh 4 hal. 1. Al ilmu qabla bad'ihi. Yang pertama, fahami ilmunya sebelum kita melaksanakan amalnya. Ilmu dulu, amal dulu. Benar nih, ilmu dulu, amal dulu. Ya. Ilmu dulu apa amal dulu? Ilmu dulu. Cek ulama, fakulluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amal perbuatan yang kita lakukan tanpa menggunakan ilmu mardudah, semua akan ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi butuh heula ilmu, nah setelah ilmu baru amal. Yalah, jangankan yang bertalian dengan urusan akhirat, yang bertalian dengan urusan dunia saja, tanpa ilmunya insya Allah hasilnya salah. Cek si mamah kieu, Neng, pang masakeun nasi tuh beras nadi ditu, tah majikomna di dinya. Cek si Neng, siap mah. Cek si Aa, oke besti. Ya. Akhirnya diambillah beras tersebut, dimasukkan kana majikom. Seharusnya pakai takaran, pakai ukuran. Beras 1 liter biasa nama ukuran budak santri sabuku. Tahu sabuku? Nah, lain sabuku tulis lain. Bahaya tuh. 1 liter 1 buku, 2 liter 2 buku. Nah, yang dimasukkan beras 1 liter ternyata dieusian 5 gayung kumana. Asupkeun ka dieu. Nah, ketika maghrib datang cek si mamah bawa nasinya kemarina. Oke mamah. Dibawalah oleh si Neng, dibawa sampai ke hadapan ibunya. Cek indungna, Neng, ari cai nasa kumaha ieu? Duh, ka mamah hilap deui.
dan disemprotkeun tina keran tadi teh. Aduh, ditingali teh Gusti jadi bubur lain, jadi nasi liwet kaliwat, jadi nasi biasa pun tidak. Jadi nama ya, jadi naon? Ting jadi naon ka ditu teh. Jadi ya pokokna mah jadi asak, disebut bubur lain dan tadi kocekeun. Disebutkeun liwet lain da leuleus pisan, disebut nasi biasa pun bukan. Jadi apakah nama untuk barang tersebut? Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Ya. Tanpa ilmu hasilnya teh gagal. Tanpa ilmu hasilnya itu rusak. Nah, jangankan itu nih perempuan. Perempuan biasanya yang paling lama ketika berdandan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki pakai baju bari lumpat bisaeun. Awewe pakai baju sambil jalan pun susah. Ya. Lebih dari itu, kalau laki-laki jarang sekali yang suka bersolek. Lalaki mah jarang dibedak. Sok aya nu dibedak? Ya, ayo dibedak nya. Biasa lalaki dibedak ari pipi na bodas, ari beuheungna hidung gitu ya. Perempuan yang tidak tahu ilmunya lalu dia praktek make up sendiri, dipakai. Dipasangkan ini itu segala rupa. Ningali tutorial nama pantes. Kenapa? Yang jadi modelnya artis, cara menggunakannya pas, barangnya pun barang. Nah, ketika kita praktekkan ternyata hasilnya beda. Ketika keluar di kamar teh wow. Ya, siga beres digebugan geuning, bareureum segala rupa. Bahkan pakai kerudungnya pun perempuan punya gaya masing-masing. Aya nu dilipet, aya anu di segitiga, aya nu segi 4, bahkan mungkin aya segi 6 jadi prisma ka ditu teh ya. Bahkan mungkin aya jajar genjang ke sana ya. Bentuk layangan dan ketupat segala rupa. Itulah perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kadangkala rambut pendek apalagi tidak pernah bertemu dengan sisir. Ya. Tidak pernah kena dengan sisir, mungkin sisir entah di manakah berada. Beda dengan perempuan, sisir dan kaca selalu ada di saku mereka. Itulah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan suka berdandan, laki-laki tidak. Dalam suatu kondisi terkadang ada perempuan yang tidak suka, laki-laki ada yang suka. Ya. Tapi ketika tidak tahu ilmunya, maka akan salah pada akhirnya. Apalagi yang berkaitan dengan urusan ibadah. Ketika ibadah tidak berbarengan dengan ilmunya, jangan harap ibadah kita jadi bahkan diterima. Aya carita berang-berang mah kudu make cerita dah. Mun teu make carita biasana dilanda badai tunduh biasana ya. Preman, aya preman 5an. Preman teh lain premandi lain. Ada preman 5 orang. Mereka berniat taubat karena mereka sudah merasa tua dan mereka sudah merasa cukup berbuat dosa, ingin sekali di akhir kehidupan mereka berbuat baik, hayangan taubat. Mungkin karena sudah puluhan tahun mereka tidak mengenal Allah, tidak kembali kepada ajaran agama, sampai wudu pun mereka lupa. Bahkan ngaji pun mereka lupa, sholat pun mereka lupa. Sampai akhirnya ngobrol yang 5 orang tersebut, kumaha tuh ya cara kita, urang teh arek tobat tapi kumaha carana? Dah ayeuna mah tong hese-hese, kita datang saja ke ustad. Mereka datanglah ke ustad. Ustad datang, ustad berada di rumahna. Ketika datang si 5 orang tersebut, ustad rowas. Cek ustad borek demo ya, aya 5an ka dieu. Kamana cenah ieu teh? Ya ustad, muhun cenah abdi ustadna. Kieu cenah ustad, saya cenah arek tobat ya. Saya 5 orang ieu rek tobat. Terus kumaha? Hayang diajarkeun cara na tobat teh kumaha? Gampang cek ustad, kudu mimitina teh kudu diajar wudu jeung salat heula. Ajarkeun atuh cenah wuduna, teu bisa wudu, teu bisa cenah ustad poho deui. Pokona mah tuturkeun ke kuring ke. Jeung salatna ustad siap jeung salatna.
Ayeuna pokona tong ayeuna cang Ustad mah loba jelema engke we cenah peuting diajarna ambung pokona mah hayang ayeuna maksa ye si 5 jelema teh. Sampai akhirna cek Ustad eleh geleng Ustad heulah teu naon sok wudu diningalikeun Ustad membasuh tangan nurutan ngumbah leungeun berkumur nurutan berkumur ari Ustad mah diludahkeun deui manehna mah ditarelen berkumurna teh ditalenan we kitu tah. Terus menghirup air ke dalam hidung terus sampai beres sampai terakhir membasuh kedua kaki. Cek Ustad beres. Ayeuna mah cenah urang salat. Ayo masuklah ke masjid. Mereka salat di sana. Cek Ustad kieu pokona mah salat mah kieu ayeuna mah tuturkeun we kumaha kuring. Wah, ieu adalah cenah kumaha Ustad we. Cek Ustadna Allahu Akbar nurutan Allahu Akbar. Cek Ustadna Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ditukang. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin dituturkeun sampai waladdallin amin amin. Cek Ustad wah riweuh atuh cenah kieu carana mah ye nya. Sampai akhirna maca surat beres maca surat ruku lah si Ustad dituturkeun ruku pelebah sujud dituturkeun sujud barang tepi kana sujud panyakit Ustad datang. Aduh udah tadi ge matak nolak beurang oge hayang peuting Ustad keur nyeri beuteung. Cek Ustad jadi hayang kacaina teh ieu sabab bulak-balik wae kacai tadi oge barang keur sujud karasa pisan tah akhirna Ustad cengkat luncat Ustad kana jandela. Barang ningali Ustad luncat kana jandela ieu nu limaan laluncat kabeh kana jandela. Da samarukna ari salat teh kitu. Ari Ustad maluncat kana jandela teh neangan WC umum hayang buru-buru kabeuratan. Geus teu kuat barang asup ka WC ayaan di jerona teh. Akhirna daripada kawiwirangan Ustad neangan susukan. Nagog Ustad disusukan barang dilieu ka tukang eta limaan ngajalajar di tukang tah. Nah. Ieu gambaran kecil ibadah teu nyaho ilmu kitu tah. Niatna arek bersolat berjamaah malah jadi berjamaah ka dieu teh. Ya. Ini kesalahan, ini salah satu contoh yang mudah-mudahan bisa Anda pahami. Ketika Anda tidak paham ilmu maka hasilnya pun akan salah. Ya. Terus ketika pengajian kalau silahkan Anda tanya ke orang tua atau kakek nenek kalian, dulu pengajian itu listrik belum ada, mungkin sekitar kisaran tahun 80-an ke bawah lah ke sana. Dulu pengajian masih menggunakan lampu yang pakai minyak tanah, ada yang pernah lihat? Ya, pakai lampu nu kitu. Centir. Nah, nu kitulah, lampu tempel nu kitu tah. Pengajian. Tapi meskipun pengajian menggunakan lampu, tapi yang ngaji banyak. Meskipun gelap jalan tapi yang ngaji banyak. Beda dengan hari ini, jalan sudah serba terang di mana-mana tapi yang ngaji pun hampir tidak ada. Nah, usia-usia ini usia-usia pengajian tapi sudah tidak ingat masjid, tapi sudah tidak ingat pengajian. Kemana atuh? Wiridan. Di mana? Di handphone. Biasanya gitu kan? Ya. Ustad ngaji di tengah-tengah cicing Mbak Ustad. Diriung tah ku santri-santri na yang di depan, di tengah, di belakang, di samping kiri dan kanan. Ketika sedang ngaji tersebut, mungkin entah kenapa si lampu yang biasa dijadikan penerangan mati. Pes teh lampu na parem pan poek. Ketika poek lampu biasana nu ngaji sok sing jareureut barudak komo awewe mah. Lalu 4 tahun kaditu kadieu radio sagala rupa sing jareureut mun awewe mah mun lalaki mah ngahajas ngadaguan kieu we leungeunna teh sugan we aya nu labuh awewe. Nah, cek ustadna kieu cara ricing barudak cara ricing eta Quran bisi katincak. Rariweuh tah cara ricing sia barudak bisi katincak ta Quran. Ari pek teh kadenge ti tukangeun Pak Ustad moal Quran mah moal katincak tenang ku abdi keur didiukan jar kitu. Nah, katincak moal Quranna moal. Kenapa? Didiukan. Benar apakah salah?
Niatnya mah bener, cuma yang jadi salah caranya. Dia tidak tahu ilmunya. Padahal kalau dia tahu ilmu mungkin tidak akan dia duduki Quran tersebut. Karena tidak paham ilmu, akhirnya yang dihasilkan pun jadi salah ke depannya. Ini yang dimaksud al ilmu qabla bad'ihi. Pahami dulu ilmunya sebelum Anda melakukan itu. Tadi puasa, ketika Anda tidak tahu ilmu puasa, maka rubba shaimin laisalahu haddun illal ju wal atsu. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan balasan dari puasanya, illal ju, kecuali lapar, wal atsu, dan dahaga. Banyak orang nu puasa dari pagi sampai sore, tapi yang lulus, yang diterima puasanya hanya segelintir orang saja. Ini yang harus jadi bahan renungan kita sekalian, bahwa dalam beramal memerlukan ilmu terlebih dahulu. Pertama. Yang kedua, wan niyatu fi mabdaihi. Ketika kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memerlukan niat pada awal permulaannya. Niat salat, niat puasa, niat haji, niat niat i'tikaf, lamun i'tikaf gitu kan, semua ada niatnya. Ketika amal perbuatan yang memerlukan niat, maka wajib niat itu kita baca, niat itu kita lafalkan, kita lafalkan dalam hati dan ditalapudkan di mulut. Salat subuh, usolli fardhos subhi, ayat toh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak ditalapudkan dalam hatinya, maka wajib dibaca, tidak ditalapudkan di lisannya, maka wajib dibaca dalam hatinya. Silahkan mau yang dilapalkan atau tidak, yang penting dibaca di dalam hati, dua-duanya benar. Yang tidak benar yang mana? Yang tidak membaca niat, itu yang tidak benar, itu yang tidak jadi. Tadi niat puasa sudah? Dah, masih ingat? Nawaitu kita luruskan lagi, Ramadhani ya, Ramadhani tidak jadi Ramadhana karena meskipun isim ghair munsharif tapi itu jadi mudhof ilaih, jadi diberi harokat nih. Kecuali mau diganti nawaitu sauma qadin an adai fardhis syahri Ramadhana hadihi sanata, boleh mangga. Tidak hadihi sanati, kalau Ramadhana hadihi sanata, kalau Ramadhani hadihi sanati. Bisa dipahami? Bisa. Itu kita baca kapan waktunya? Kapan kita baca niat? Kapan kita baca niat puasa? Ya. Yo, kapan dibacanya? Sebelum sahur. Yo, akhwat, kapan baca niat puasa? Sebelum tidur. Duh, ini ya, oke. Ini kajian fikih ibadah. Kapan waktu baca niat puasa? Waktu baca niat puasa adalah dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya kembali fajar. Ya. Dimulai maghrib tepika datang subuh. Itu waktu membaca niat. Jadi boleh Anda baca doa iftar atau baca doa berbuka puasa, langsung baca niat puasa boleh. Masih ingat baca doa berbuka? Masih hafal? Wah, piraku eta mah para ararapal biasana. Sebab
eta yang paling ditunggu-tunggu ya. Allahumma wabika wala oke. Yang paling pendek gak apa-apa. Bismillah pun jadi ya. Biasanya kan gitu. Waktu buka 10 menit deui mulai lila cenah euy. Waktu buka 3 menit deui mulai cau dipegang. Geus di kieu cau teh tah 3 menit deui. Waktu buka 1 menit deui cau geus sataranjang tah. Nah. Waktu buka parantos dongkap leungit cau sataranjang teh tingkah mana? Ya. Boleh, asal pas waktu berbuka. Ketika datang waktu buka bahkan disunnahkan untuk takjilul fitri, bersegera kita berbuka. Makanya ada istilah takjil. Takjil itu artinya adalah buru-buru, bersegera. Arti takjil itu lain kolak. Ya. Ini makanan takjil, artinya makanan tergesa-gesa artinya teh. Cuma sudah jadi kebiasaan seperti itu, sudah jadi bahasa yang bisa dipahaminya seperti itu, ya tidak jadi masalah, silahkan. Niat berpuasa dibaca di malam hari. Sebab makna puasa, masih ingat? Puasa teh naon teh? Menahan. Bukan menahan dari hawa nafsu. Bukan puasa itu. Imsakun anil muftirat, menahan dari setiap yang membatalkan, itu puasa. Imsakun anil muftirat jami'an nahar biniyatin, menahan dari setiap yang membatalkan puasa jami'an nahar sepanjang hari biniyatin dengan menggunakan atau membaca niat. Yang jadi kajian kita, apa yang jadi hal-hal yang membatalkan puasa? Sok naon we nu ngabatalkeun puasa? Makan, minum. Sakitu we nya. Makan, minum. Bonceng awewe tah henteu. Naon deui? Mun awewe ngabonceng lalaki mun kitu nya. Nan. Ya, nan nu ngabatalkeun puasa. Nan Godin, ada godin teh panik gitu, istilah godin teh. Sebenarnya godin itu bahasa Arab artinya besok. Arti godin teh besok. Ya. Sok, apa lagi? Piraku, ya teh. Makan, minum. Dan masuknya ain dunia ataupun perkara-perkara dunia pada 12 lubang yang ada pada tubuh kita. Itu menjadikan batal puasa. Ya, 12 lubang yang ada pada tubuh kita kemasukan barang dunia dengan sengaja, itu batal puasa. Oke, bisa itu dipahami? Itu dohirnya puasa batal. Ketika masuk ke mata kita naon teh nu dikituan teh obat tetes mata yang berlebihan sampai kerasa ketenggorokan, rasa asin atau rasa manis atau rasa apa saja, mungkin rame rasanya seperti nano-nano, ya, sampai terasa, maka itu batal puasanya. Kedua, masuk ke hidung, ya, masuk ke hidung kita sampai terasa ketenggorokan, seger, manis, pahit atau lain sebagainya, itu pun batal puasa. Makanya ketika sudah tergelincir matahari tidak diperkenankan kita menghirup air ke hidung. Jadi ketika berwudu lewat saja menghirup air ke hidung. Ketika berpuasa sudah tergelincir matahari. Nah, jam-jam segini ketika tenggorokan kita kering, ketika kita haus, kade berwudu dengan menghirup air. Sebelum wudu tenggorokan kering, setelah berwudu nah jadi seger tenggorokan teh. Maka itu batal puasanya. Terus masuk lagi air ataupun benda-benda lain ke telinga kita. Tong dikorekan tah, ya, pakai bulu ayam atau pakai cotton bud tanning, ya.
Gituan tah. Ya, sampai akhirnya di bagian yang tidak terlihat oleh mata kita itu jadi batal. Kalau bagian telinga yang masih bisa terlihat, kita melihat telinga teman kita, saya teman hejoan gitu ya. Maka itu masih diperbolehkan. Kalau sudah tidak terlihat, itu jangan sampai mengorek kuping terlalu dalam. Takutnya terlalu dalam sampai ada yang masuk ke bagian dalamnya. Terus masuknya ain dunia ke sini, ke mulut. Sama masuk ke mulut pun itu membatalkan, baik berupa makanan, minuman ataupun benda lain. Kita sengaja naik motor di siang hari ketika puasa, calangape, gitu tah. Batal puasanya karena berharap ada sesuatu yang masuk. Duh, ngalewat ka deukeut pabrik roti sugan we aya bubuk roti nu ngapung calangape. Ya, sengaja itu batal. Beda dengan tidak disengaja, beda dengan dipaksa, itu tidak batal. Ketika Anda dipaksa maka Anda tidak batal. Yang batal hanyalah yang memaksanya saja. Matak sok silih paksa mun hayang buka mah gitu, ya. Ini maksanya kalau sekiranya kita tidak turut, sekiranya kita tidak patuh, maka akan berbahaya jadi madarat pada diri dan nyawa kita. Golok sudah dipegang, cek orang teh buka puasa mual buka mual tadi buka kadek pokoknya nama ya buka bade. Nah maka kita makan habis sugan 5 piring, Anda tidak batal puasa karena Anda sedang dalam kondisi madarat, Anda sedang dalam kondisi darurat, terancam jiwa Anda. Tapi lihat dulu saha nu ngancamna. Pak saya ge diancam kusaha ku budak TK, teu jadi eta mah ya. Atau gini, kita sudah kompromi aja babaturan, urang paksanya, teu bisa eta mah ya. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu itu diperbolehkan. Jadi masuk ain dunia ke lubang-lubang yang ada pada kepala kita ini nih. Terus turun ke sini 2 ke dada kita, dada ada lubangnya. Perempuan biasanya mengeluarkan air susu, kalau laki-laki biasanya air keringat yang keluar. Itu pun batal kalau masuk ke sana. Lalu ke senter tengah, ya, bagian senter masuk ke lubang itu ngajak ke puasa tadi garuan gitu tah, ya. Itu pun sama, bisa membatalkan. Yang terakhir 2 lubang depan dan belakang. Itu pun sama. Makanya ketika Anda sedang berpuasa, jangan ikut-ikutan renang, berendam. Genah panas-panas ya. Ka kolam renang, cicing we ngeueum gitu tah. Ketika Anda naik ada udara yang keluar, blok-blok gitu tah. Keluarlah angin dari lubang belakang Anda. Ketika udara keluar maka air masuk. Itu pun sama membatalkan puasa. Secara dohir tuh. Secara dohir itu membatalkan puasa. Atau kalau perempuan datangnya darah haid atau nifas, itu pun sama batal puasa. Tidak usah diteruskan, Anda sudah batal puasa. Nah, ketika Anda tidak berniat di malam hari, penting tadi kalian lupa maneh poho ya teu maca niat. Ingat-ingat teh tadi jam 7, bener dah teu maca niat, penting teh henteu, bener ingat henteu. Maka yang harus Anda lakukan, Anda wajib tetap berpuasa, tapi hari itu Anda tidak dihitung-hitung orang yang berpuasa. Ketika Anda tidak berniat, batalkan we, Anda berdosa ketika Anda membatalkan puasa itu. Jadi wajib berniat di malam hari. Lamun maneh teu niat malam tadi sampai datang adzan subuh Anda belum membaca niat, maka Anda wajib berpuasa tapi tidak dihitung orang yang berpuasa. Tong buka wayah nabe puasa. Nih, ini gambaran hal-hal yang harus dipahami sebelum Anda melakukan ibadahnya, sebelum Anda melakukan kegiatannya. Pahami dulu apa yang harus kita lakukan, pahami dulu apa yang mesti kita kerjakan ke depan, pelajari terlebih dahulu ilmunya. Insya Allah amalnya pun akan meningkat. 2. 1 tadi apa? 1. Sebelum amal 1 harus apa dulu?
pahami ilmunya. Dua non? Dua niat, ya. Dua berniat terlebih dahulu. Satu ilmunya, dua niatnya. Ketiga, was-sabru fi wastihi. Yang ketiga, supaya amal kita jadi hebat, supaya amal kita jadi baik, maka bersabarlah ketika Anda berproses di dalamnya. Ketika Anda hadir ke pengajian, dibandingkan dengan hadir nongkrong-nongkrong biasa, menurut hawa nafsu kita lebih enak nongkrong-nongkrong di tempat biasa daripada nongkrong di pengajian. Padahal Anda nongkrong di warung-warung yang tidak terbuka hari ini, Anda nongkrong di rumah-rumah teman, Anda nongkrong di pinggir jalan, belum tentu bernilai ibadah, bahkan mungkin bernilai maksiat kesananya. Tapi Anda hadir di pengajian, Anda hadir di kajian-kajian agama, insya Allah Anda memiliki pahala nilai di hadapan Allah. Tapi kenapa banyak orang yang tidak hadir hari ini? Banyak orang yang tidak suka hadir ke pengajian. Diajak ke surga itu pada males, pada embung masuk surga teh. Seolah-olah saya itu tidak pantas ke surga, udahlah mendingan gak usah masuk aja. Seolah-olah ke sana. Padahal hadir ke majelis ilmu, berangkatnya pun jadi ibadah. Anda diamnya pun jadi ibadah. Anda mencatat pun jadi ibadah. Anda mendengarkan pun jadi ibadah. Bersabar ketika Anda duduk di pengajian. Posisi duduk Anda sudah mulai berubah. Kekuatan seseorang dalam pengajian itu hanya 1 jam. Lebih dari 1 jam posisi duduk dan konsentrasi sudah mulai berubah. Biasa nama tadi awal-awal semua menghadap ke sini kan? Semua menghadap ke depan. Nah sekarang sudah mulai ya, ada yang menyender, ada yang sudah tidak kondusif, ada yang sudah standar 1 ya, ada yang standar 2. Wah rupa-rupa nu power ramang standarna geus coplok, standarna ngagoler segala rupa aya ya. Ini hal-hal seperti ini, as-sabru fi wastihi, bersabarlah ketika Anda melalui proses ini. Nikmati perjalanannya gitulah. Nikmati perjalanannya, Anda akan merasakan indah dan tenang nanti pada akhirnya. Ketika Anda tidak menikmati proses ini, akan terasa jenuh dan akan terasa lama. Kenapa? Karena Anda tidak didasari dengan rasa suka di awal. Ini yang jadi masalah. Lamun maneh hadir ka dieu di mimitiana teh ku resep, kenapa Anda hadir? Pak da ku wali kelas Pak dititah ka sakola. Maka Anda berangkat, insya Allah langkah kakimu bernilai kebaikan. Apakah diterima? Rada pertanyaan besar. Kenapa? Anda tidak memiliki rasa ikhlas ketika Anda berjalan ke sekolah. Padahal antara yang ikhlas dan tidak ikhlas sama-sama datang ke pengajian, sama-sama datang ke tempat ini, tapi nilainya beda di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak sabar menjalani proses ini. Ya. Beda jeung nongkrong, beda jeung ngobrol jeung si bebeb. Ngobrol jeung kabogoh mah 2 jam oge asa sakedeung. Cicing weh. Ya. Padahal tidak sambil ngapa-ngapain. Hanya ngobrol saja, tapi memiliki perasaan lain, memiliki perasaan suka, jadi beda. Rasanya beda. Beda dengan Anda duduk di pengajian mendengarkan ceramah, beda. Ngobrol ti beres tarawih jeung kabogoh, ngobrol beres tarawih eling-eling pas sahur. Ya. Ngawangkong teu apal, gigireun teh kandang doma, kandang meri, kandang itik, kandang hayam segala rupa, cicing we di dinya. Eta ngobrol lama-lama seperti itu, tahu-tahu teh assalamualaikum tabuh 2 cenah. Beres tarawih jam 8 sampai jam 2 sampai tidak terasa lama. Kenapa? Karena ngobrol dengan orang yang kita sukai dan orang yang kita sayangi. Beda ketika Anda, makanya hadir ke majelis ilmu silahkan awali dengan niat yang baik terlebih dahulu. Diniatan heula tadi teh. Wah, teu niat heula bangunna teh beda soalna. Ya, kena di tengah-tengah kita berniat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma fi ridallahi ta'ala wa iyya'id dini wa ibqa'il Islam. Niatan arek ngaji teh, niatan arek tolab ilmu teh ngarah maneh sumanget tolab ilmu na. Minimal pulang dari sini Anda memiliki ilmu, Anda memiliki sesuatu yang bisa Anda amalkan. Terakhir, apa yang harus kita siapkan supaya amal kita baik? Al-ikhlas. Ikhlas ketika kita melaksanakan amal. Ikhlas itu seperti layaknya orang yang buang hajat, seperti layaknya jelema anu kaberatan, ya, jalma anu kaberatan. Maka ketika jalma anu kaberatan belum ada cerita orang yang keluar dari kamar mandi nangis-nangis, keluar dari WC umum dia nangis-nangis. Ketika ditanya oleh penjaga WC, "Dek, kenapa kamu nangis?" "Aduh, ingat yang saya buang itu sate tadi malam." Ya. Tidak ada. Ketika orang-orang yang masuk ke kamar mandi keluar justru dia merasa puas, justru dia keluar merasa senang, merasa tenang dan merasa beban dalam dirinya itu hilang. Nah, ketika kita beramal disertai dengan ikhlas, insya Allah amal yang kita laksanakan itu akan bernilai baik di hadapan Allah dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.